Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakia Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Ekonomi Politik. Saya akan membahas mengenai bab 10, Ekonomi Politik Globalisasi. Yang pertama, Organisasi Perdagangan Internasional. Organisasi atau lembaga multilateral pertama yang disiapkan untuk menangani masalah perdagangan internasional adalah International Trade Organization. Sayangnya, ITO kurang berhasil mengatasi pertikaian dalam perdagangan internasional, dan sebagai gantinya dibentuk General Agreement on Tariff and Trade (GATT) pada tahun 1947. Misi utama GATT adalah menghilangkan sekat-sekat perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua negara anggota yang ikut menandatanganinya. Pada abad ke-21, setelah melalui beberapa putaran, GATT diubah menjadi WTO, World Trade Organization, yang resmi beroperasi pada tanggal 1 Januari 1995. WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas di dunia. Jika GATT hanya mengatur tentang perdagangan barang dan jasa, WTO selain mengatur perdagangan barang juga jasa-jasa dan hak kekayaan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam WTO, posisi perdagangan akan sejajar dengan kebijakan moneter dan pengembangan keuangan. Harapan yang tidak pernah terwujud dalam perjanjian Bretton Woods 60 tahun silam. WTO adalah organisasi multilateral negara-negara yang mengatur jalannya perdagangan bebas dunia. Perdagangan bebas artinya arus barang dan jasa bebas melewati batas-batas negara tanpa hambatan oleh campur tangan pemerintah, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Konsep ini didasarkan pada teori liberal klasik yang menyatakan perdagangan dapat dilakukan dengan paling baik, sumber daya dapat dialokasikan paling efisien, dan kesejahteraan masyarakat yang dicapai paling tinggi apabila semua produsen dibiarkan menghasilkan barang atau jasa terbaik yang dapat mereka produksi untuk kemudian dijual dan dalam iklim persaingan pasar terbuka. Tujuan utama WTO awalnya adalah untuk menaikkan standar hidup dan menjamin peningkatan lapangan kerja dengan memperluas produksi dan perdagangan melalui eksploitasi sumber daya alam dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Dalam perjalanannya, tujuan awal semakin redup dan misinya digantikan dengan mantra baru yang disebut dengan pasar bebas. Misi baru ini adalah sebagai bagian dari konsensus Washington, yaitu persekongkolan antara IMF, Bank Dunia, dan Departemen Keuangan Amerika Serikat yang menginginkan semua negara membuka diri bagi masuknya barang dan jasa, modal, SDM, sehingga terciptanya perekonomian dunia tanpa batas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong globalisasi. Dalam bahasa sehari-hari, globalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pengurangan atau peniadaan sekat-sekat bagi kelancaran arus barang, uang, dan SDM. Dalam arti yang lebih luas, globalisasi adalah pengintegrasian internasional individu-individu dengan jaringan-jaringan informasi serta institusi ekonomi, sosial, politik, serta secara cepat dan mendalam pada takaran yang belum pernah dialami dalam sejarah sebelumnya. Menurut Spillane tahun 2003, minimal ada 3 sudut pandang tentang globalisasi, yaitu pandangan kelompok, skeptis, hibrobalis, dan transformatif. Selanjutnya, selain menurut Spillane, atas Sri Edi Swasona tahun 2003 membagi 3 kelompok pandangan tentang globalisasi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mereka yang menjadi penggagum atau pemuja, melihat globalisasi semata-mata dari segi positif imperatifnya. Yang kedua, lebih kritis dan objektif, melihat kebaikan dan keburukan globalisasi secara objektif dan secara kritis mengungkapkan globalisasi sebagai fenomena yang mengecewakan. Kelompok ketiga adalah mereka yang menolak globalisasi. Dalam pandangan kelompok ini, globalisasi tidak diubahnya sebagai imperialisme gaya baru yang melalui proyek-proyek politik imperialis kapitalis global dengan pemerintahan globalnya secara terang-terangan melakukan rampokisasi dengan dalih menegakkan pasarisasi di negara-negara sedang berkembang.
Perbedaan sudut pandang sebagaimana dijelaskan di atas, menurut Spillane tahun 2003, globalisasi digerakkan oleh dua faktor. Yang pertama, pergeseran dari pembangunan yang dipimpin oleh pemerintah ke pembangunan yang dipimpin oleh pasar. Yang kedua, kemajuan di bidang teknologi yang memudahkan koordinasi produksi dan pemasaran pada tingkat global. Selanjutnya, janji-janji globalisasi. WTO disebut sebagai perjanjian perdagangan terhebat sepanjang sejarah. Tujuan utama WTO adalah menaikkan standar hidup dan menjamin perluasan lapangan kerja dengan meningkatkan produksi dan perdagangan mulai dari eksploitasi SDA di dunia secara rasional dan sadar lingkungan. Kebijakan pemerintah yang mendukung pasar dan kemajuan teknologi, informasi, produksi, dan transportasi telah mendorong terjadinya globalisasi produk massal. Dampak positif yang dijanjikan oleh globalisasi sangat banyak. Selain memperlancar arus transformasi dan informasi, memberikan akses dan alih pengetahuan, memperpanjang usia harapan hidup dan melayani masyarakat dengan lebih baik, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan ekspor, membuat harga barang lebih murah, meningkatkan standar hidup, mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja, wanita, dan anak-anak. Dampak negatif yang telah dilakukan oleh WTO oleh globalisasi dikatakan bahwa globalisasi akan membantu negara-negara berkembang yang meningkatkan ekspor dan menyediakan barang dan jasa dengan harga lebih murah. Ini hanya sebuah janji kosong sebab perekonomian global negara-negara berkembang justru menghadapi bentuk kompetisi baru di negara-negara maju yang lebih mampu menghasilkan berbagai produk dengan harga lebih murah. Sedangkan negara-negara berkembang sulit menembus pasar-pasar negara maju yang dengan berbagai cara menghambat masuknya produk-produk di negara-negara berkembang. Dikatakan bahwa globalisasi dapat menciptakan lapangan kerja. Hal ini sesuai dengan ide dan tujuan yang awal dibentuknya institusi ekonomi internasional seperti IMF, Bank Dunia, serta GATT. Faktanya menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar, terutama TNCS, lebih mencondong pada penggunaan kapital intensif yang sedikit sekali menyerap tenaga kerja dan menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Menurut Susan Georges, sekitar 200 TNCS terbesar menguasai 25% pasar kekayaan dunia, tetapi tidak banyak menyerap lapangan kerja. Begitu juga dikatakan bahwa globalisasi akan membantu tiap negara untuk mengurangi eksploitasi terhadap tenaga kerja, wanita, dan anak-anak. Kenyataannya menunjukkan bahwa telah terjadi feminisasi tenaga kerja, yakni semakin banyaknya tenaga kerja perempuan dalam sektor industri dengan upah rendah. Selanjutnya, globalisasi dan perdagangan bebas dunia sesuai dengan teori neoklasik dikatakan akan mengurangi kepincangan dan kesenjangan antara negara maju dengan negara miskin. Dalam kenyataannya, sistem ini dipandang tidak adil terhadap yang lemah, menimbulkan kepincangan baik dalam pendapatan maupun dalam kesejahteraan. Selanjutnya, dampak positif dan negatif. Para pembela globalisasi bersikukuh bahwa walau ada sisi buruknya, sisi baik globalisasi tetap ada. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa mempekerjakan buruh dengan upah yang sangat rendah menurut standar negara maju seperti pabrik Nike adalah tindakan eksploitasi, tetapi bagi kebanyakan buruh di negara-negara berkembang, bekerja di pabrik sepatu tersebut jauh lebih baik daripada bekerja di sawah yang produktivitasnya sangat rendah. Mereka yang berpandang lebih netral mengatakan bahwa globalisasi bisa membawa dampak positif dan negatif. Bagi negara-negara Asia Timur yang menggunakan cara lebih mandiri, globalisasi telah memberikan manfaat yang luar biasa besar. Walau mereka pernah dihantam krisis tahun 1997 dan 1998, namun bagi negara-negara lain yang mengikuti syarat yang dirancang oleh penasihat-penasihat ekonomi dari negara barat, manfaat yang diberikan globalisasi tidak sebanding dengan kerugian yang mereka derita. Bagi Indonesia sendiri, sejak tahun 1993, OECD sudah memperkirakan Indonesia menjadi negara paling dirugikan oleh liberalisasi perdagangan internasional. Namun, Soeharto tetap mengentot memprakarsai perdagangan bebas. Apa yang diperkirakan OECD dan para pakar ekonomi internasional tahun 1993 tersebut kemudian terbukti, di mana dalam perekonomian global Indonesia justru menghadapi bentuk kompetisi baru dari negara-negara maju yang lebih mampu menghasilkan berbagai produk dengan harga lebih murah. Sedangkan Indonesia sulit menembus pasar-pasar negara maju dan yang dengan berbagai cara menghambat masuknya produk-produk ekspor dari Indonesia.
Gejala globalisasi bersifat ambigu. Jika diikuti dengan memperhatikan kekuatan sendiri, mengantisipasi ancaman, memanfaatkan peluang, dan upaya meminimalkan ancaman, globalisasi bisa memberikan dampak yang positif, sebagaimana yang sudah dinikmati oleh negara-negara industri baru di Asia Timur. Akan tetapi, jika negara-negara berkembang bermain pasif, apalagi membiarkan negara-negara lain serta lembaga-lembaga internasional yang menentukan semua aturan lain, hampir dipastikan kita akan dihadapi badai gelombang menyengsarakan. Selanjutnya, dampak globalisasi ekonomi pada negara. Perubahan dari paradigma pembangunan didorong oleh pemerintah menjadi pembangunan didorong oleh pasar, menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan dari negara ke perusahaan multinasional dan dari sistem politik ke sistem ekonomi. Akibatnya, kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi bersifat antar negara diambil alih oleh negara-negara industri maju oleh institusi-institusi yang mereka kontrol. Tiga oligarki globalisasi adalah IMF, Bank Dunia, dan WTO. Ketiga institusi ini berperan penting dalam membentuk sistem ekonomi internasional yang menyokong globalisasi pasar terbuka. Perlu dicermati bahwa di belakang tiap keputusan IMF, Bank Dunia, dan WTO ada pasukan kapitalis yang berbentuk multinational corporation yang siap mengambil keuntungan jika perlu. Negara ikut membantu memfasilitasi perusahaan-perusahaan multinasional dari negara-negara masing-masing, sebagaimana ditulis oleh Edward Luttwak dalam Turbo Capitalism. Pelaku bisnis internasional sering menyuap aparat pemerintah negara-negara lain untuk memenangkan bisnisnya. Globalisasi tidak hanya menentukan arah demokrasi lebih jauh, globalisasi bahkan juga mampu mendikte apa yang harus dilakukan oleh pemegang dalam suatu pemilihan demokratis. Siapa yang menjadi presiden dalam pemilihan demokratis memang ditentukan oleh rakyat, namun siapa yang akan duduk dalam kabinet dan apa yang kemudian dijalankan oleh kabinet tersebut lebih ditentukan oleh konstituen pasar yang tersebar dalam sejumlah sentral finansial global. Sehubungan dengan kaitan antara globalisasi dan demokrasi ini menjelaskan bahwa ada satu anggapan yang keliru namun telah diterima secara umum. Selama ini dalam demokrasi kapitalisme berjalan seiring jalan. Dalam realitasnya, hubungan antara demokrasi dan kapitalisme tersebut sangat kompleks. Menurut Soros, kapitalisme membutuhkan demokrasi sebagai kekuatan pengimbang karena sistem kapitalisme tidak memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan. Kecaman terhadap globalisasi. Kritikan terhadap sistem perdagangan bebas dunia atau yang sekarang populer disebut globalisasi tidak hanya dilontarkan oleh para akademis Amerika Latin yang tergabung dalam aliran strukturalisme dan dependensia, melainkan juga oleh pakar-pakar ekonomi kondang dari barat seperti Stiglitz dan Akasen, para tokoh agama seperti Umar Kapra, Paus Yohanes Paulus II, bahkan juga oleh tokoh kontroversial seperti George Soros. Kelemahan paling menonjol dalam sistem ekonomi pasar bebas adalah sistem ini tidak bisa menjamin keadilan, fairness. Hubungan dengan ini, keasaan dalam collective choice and social welfare menunjukkan bahwa ekonomi pasar persaingan sempurna bisa saja efisien dalam pengertian Pareto, bahkan ketika kelompok orang hidup bergelimang kemewahan. Kritikan tentang globalisasi juga disampaikan oleh tokoh-tokoh Islam maupun Kristen. Kritikan dari tokoh Islam diwakili oleh Kumar Kapra dalam Islam and Economic Challenge dan dalam buku lainnya dalam Phenomenal The Future of Economic and Islamic Perspective, buku Darul Qiyam wal Akhlaq fil Istiqadil Islami oleh Yusuf Kadawi. Adapun kritikan oleh tokoh Kristen antara lain dapat dilihat dalam bukunya A Global Ethics of Global Politics and Economy oleh Hans Kung, bahkan Paus Yohanes II almarhum yang sesuai dengan Adagium Soltitudo Sosialis yang peduli terhadap masyarakat miskin, tidak ketinggalan kecaman globalisasi. Sejak lama ia memprediksi munculnya marginalisasi global sebagai sisi negatif dari globalisasi. Kritikan terhadap kapitalisme global bahkan juga diberikan oleh tokoh kontroversial seperti George Soros yang berpendapat bahwa kapitalisme tanpa kontrol justru akan dapat mengakibatkan runtuhnya sistem kapitalis global itu sendiri.
Kritikan lain terhadap globalisasi disampaikan oleh para pencinta lingkungan. Mereka mengecam globalisasi sebab cenderung mempercepat degradasi lingkungan. Hal ini terjadi sebagai akibat pola produksi yang menguras sumber daya alam tanpa upaya konservasi, pelaksanaan pembangunan yang merusak, tidak menghargai keanekaragaman hayati, pola konsumsi yang berlebihan, dan kemiskinan yang menimbulkan keterpaksaan melakukan perusakan lingkungan. Kritikan terhadap sistem kapitalis dan perdagangan bebas semakin keras, terutama setelah melihat semakin seringnya terjadi krisis finansial. Krisis finansial tidak hanya dialami oleh negara-negara Asia, tetapi juga berulang kali di negara-negara Amerika Latin. Kritik terhadap globalisasi semakin lama makin keras. Cara-cara penyampaian kritik juga makin lama makin canggih. Kalau dulu gerakan-gerakan dari negara-negara berkembang tidak didengar oleh pendukung negara maju, sekarang kritik justru dilakukan oleh negara-negara maju sendiri. Serikat-serikat perdagangan, mahasiswa, kelompok pelindung lingkungan dan binatang, hingga warga negara biasa berbaris di jalan di kota-kota seperti Para, Seattle, Washington yang memprotes bukan saja dari kalangan radikal tapi politisi yang dikategorikan konservatif seperti J.S. Chirac bahkan menilai globalisasi tidak membuat kehidupan menjadi lebih baik. Sebagian besar pengkritik mengatakan bahwa globalisasi adalah bahaya yang mengancam. Menurut Susan George, kapitalisme liberalisme tidak bisa direformasi karena tidak mengenal atau altruisme, etika, kemurahan hati. Karena itu strateginya tidak bisa lagi dengan persuasi karena tidak ada penderitaan sebesar apapun yang mampu menggerakkan nurani mereka untuk mengubah praktik-praktik amanitas. Selanjutnya, bangkitnya nasionalisme. Kritikan yang dilancarkan para pakar aliran strukturalis dan dependensia terhadap sistem kapitalisme perdagangan bebas dunia. Sayangnya, walaupun teori yang dikembangkan oleh pakar-pakar aliran strukturalisme dan dependensia cukup bagus dalam menjelaskan hubungan sebab dan akibat yang melatar belakangi keterbelakangan di negara-negara miskin dan ketergantungan mereka pada negara-negara kaya, teori-teori tersebut tidak mampu mencarikan jalan keluar dari permasalahan dihadapi. Yang ditawarkan adalah memutuskan hubungan dengan negara-negara maju. Menurut Muprayarto, tahun 2005 negara-negara berkembang yang ikut dalam KAA sukar menegakkan keadilan karena lebih dari separuh negara-negara yang hadir tersebut tidak lagi dapat disebut sebagai negara yang sudah benar-benar merdeka. Sejak globalisasi melanda dunia sesuai dengan yang dicanangkan konsensus Washington, secara politik negara-negara tersebut merdeka tapi perekonomiannya dikuasai oleh korporatisasi. Walau banyak kelemahan dalam teori strukturalisme dan dependensia, tidak berarti bahwa semua saran mereka harus diabaikan. Salah satu saran yang penting yang dicatat adalah negara-negara berkembang perlu meningkatkan kemandirian dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam percaturan kancah global. Kemandirian dan semangat nasionalisme perlu dipupuk agar tidak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya oleh lembaga-lembaga supranasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Menurut salah seorang tokoh strukturalis Indonesia, Sri Edi Swasono, untuk mengurangi ketergantungan ekonomi global pada ekonomi internasional, khususnya kapitalisme global, ia menyarankan agar kemandirian yang dijadikan sebagai target utama pembangunan nasional yang sudah lama terpuruk sejak krisis 1998. Kemandirian dalam kehidupan ekonomi nasional perlu dituntut, sebab kemandirian adalah bagian integral dari makna merdeka itu sendiri. Mengembangkan semangat nasionalisme bukan merupakan aib menurut salah seorang ahli ekonomi neoklasik, John Robinson, yang beberapa pihak yang dikategorikan sebagai penganut paham sosialis. Semangat memperjuangkan nasionalisme adalah hal yang lumrah. Mengobarkan semangat nasionalisme tidak hanya perlu dilakukan oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi sebetulnya juga ditempuh bahkan oleh negara-negara yang sudah maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan juga negara-negara industri baru di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Menurut Lea Grenfell, nasionalisme muncul pertama kali di Inggris seperti menjadi visi penting bagi masyarakat di sana. Meskipun berasal dari Inggris, semangat kapitalisme dan liberalisasi pasar dan globalisasi menjadi ideologi pasar sekaligus juga prinsip moral bagi Amerika. Hingga sekarang nasionalisme masih kental di Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari penolakan Kongres Amerika Serikat terhadap pembelian perusahaan minyak Unosal milik US, milik Amerika Serikat, dan Unoco milik Cina. Perusahaan CNOOC
telah menyediakan uang sebesar 18,5 miliar dolar untuk membeli Unocal. Angka ini jauh lebih besar dari angka yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain yang ikut tender. Dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia tidak berarti bahwa kita mengabaikan hak dan tanggung jawab global kita, sebagaimana yang dipesankan oleh Sri Edi Wiswasono. Yang dituju adalah pembangunan Indonesia, bukan sekedar pembangunan Indonesia. Sikap kita terhadap proses globalisasi haruslah proaktif, tidak sekedar antisipatif dan menunggu. Kita harus berperan aktif untuk membentuk wujud globalisasi dengan perangainya yang ideal, yaitu damai, berkeadilan, dan beradab. Perlunya Indonesia mengambil sikap. Indonesia dalam kancah globalisasi bukan ruang kosong, tetapi akan berhadapan dengan kekuatan yang berpola. Untuk itu Indonesia harus tahu posisi IMF dan Bank Dunia, WTO, termasuk dalam negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan NCS memiliki andil dalam mencetuskan krisis-krisis di emerging market. Dalam para ekonom, birokrat, dan pejabat di Washington beraksi atas nama Amerika Serikat dan negara-negara industri maju lain. Tingginya tekanan yang dilakukan oleh IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga internasional seperti GATT atau WTO, serta tekanan negara-negara maju seperti Amerika Serikat membuat kita ragu apakah Indonesia masih sebuah negara yang berdaulat. Akankah kita tetap menjadi negara kuli seperti yang sering dikutip oleh Soekarno dan Hatta? Dari sekian banyak faktor penyebab, faktor utama yang mampu menjelaskan situasi yang ada adalah sistem ekonomi dan politik yang dijalankan selama ini. Indonesia tidak memiliki institusi yang berfungsi dengan baik dan stabil. Lebih tegas lagi, Indonesia tidak memiliki apa yang disebut dengan Eva Hayek sebagai health creating institution. Selain itu, Indonesia juga kurang memiliki politisi kapital yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan warga negara yang berperan secara demokratis dan tidak memiliki modal sosial yang menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi secara bermartabat. Untuk mengatasi persoalan multidimensi yang dihadapi, Indonesia harus mengganti tata ekonomi, politik, dan hukum lama yang sangat ditentukan oleh kehendak penguasa dengan sistem yang baru yang lebih mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Konsep pembangunan yang digunakan haruslah didasari pada pengalaman sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dirancang sendiri. Untuk itu perlunya revolusi dalam pendekatan pendidikan sebagaimana dikutip oleh Murbayato dan John Pennis. Pembenahan sistem ekonomi, politik, hukum tidak hanya diperlukan transformasi ekonomi dan politik, tapi juga nilai-nilai moral dan terutama sekali hukum untuk sampai ke sana. Agaknya kita masih akan melalui proses transformasi institusi dan modernisasi yang panjang dan yang melelahkan, sebab pembangunan sistem ekonomi, politik, hukum yang berkesinambungan memang tidak dirancang dalam sehari. Sekarang itu perlu kesabaran. Untuk membenahi sistem politik, kita harus percaya diri dan percaya pada saudara-saudara sebangsa. Kita harus percaya satu sama lain antar bangsa kita, bukan malah percaya pada orang-orang atau bangsa yang super kaya dan adik kuasa yang terobsesi menguasai dunia. Untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi, Revison Baswir mendesak dilakukannya penertiban aparatur perpajakan, penanggulangan pemborosan belanja negara, pemotongan pokok utang, penertiban dana-dana non-budgeter, reformasi BUMN, peninjauan ulang kontrak bagi hasil dengan sejumlah perusahaan multinasional. Sebagai kalimat penutup dalam bukunya Di Bawah Ancaman IMF tahun 2003, Baswir memberikan resep untuk melepaskan diri dari keterbelangguan ekonomi politik yang menimpa, yaitu adanya kemauan untuk bekerja keras dan membebaskan diri dari tindasan ekonomi neoliberal. Baswir meyakinkan, percayalah, selalu ada jalan bagi mereka yang bersedia kerja keras. Sekian penjelasan saya mengenai ekonomi politik globalisasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.